Suatu ketika ada sebatang pohon apel yang tumbuh di halaman sebuah rumah. Nah, di rumah itu tinggallah seorang anak kecil. Anak kecil ini hobinya main sama-sama dengan pohon apel. Jadi sering kali dia naik ke pohon itu, tidur-tiduran di cabangnya, kemudian dia petik buah apel, kemudian dia makan. Mereka senang sekali ya, having fun sekali ya. Nah, waktu terus berjalan, anak ini semakin tumbuh besar. Sampai pada suatu ketika anak ini menjadi jarang sekali main bersama-sama dengan pohon apel tadi. Nah, pohon apel ini pun kemudian memanggil si anak. Anakku, mari main-main lagi bersama-sama dengan aku. Ya. Nah, anak kecil ini menjawab, aku kan sudah besar, aku tidak main lagi bersama dengan pohon apel. Aku pingin beli mainan seperti yang dimiliki oleh teman-temanku. Ya, nah pohon apel ini menjawab, anakku, aku nggak punya uang untuk membelikan engkau mainan, tapi kalau engkau mau, engkau bisa memetik buah-buah apelku, kau kumpulkan, jual ke pasar, kau bisa dapat uang, kau bisa beli mainan yang kau suka. Singkat cerita ini dilakukan oleh si anak. Akhirnya si anak dapat mainan, dia sibuk dengan mainannya, lupa lagi dengan pohon apel tadi. Tahun berganti tahun, anak ini semakin dewasa ya. Dia sudah mulai menikah, mulai punya keluarga. Makin jarang dia main dengan pohon apel. Satu ketika pada saat dia lewat, pohon apel ini manggil, anakku, yuk main-main lagi dengan aku. Nah, si anak ini menjawab begini, aku sudah berkeluarga, aku tidak main-main lagi sama pohon apel. Aku pingin bisa beli rumah, bisa punya rumah untuk tinggal keluargaku. Nah, pohon apel ini menjawab, sayang sekali anakku, aku tidak punya uang untuk membelikan engkau rumah. Tapi kalau engkau mau, engkau bisa menebang cabang-cabang dan ranting-rantingku, engkau bisa membangun sebuah rumah untuk kau tempat tinggalmu bersama dengan keluargamu. Singkat cerita ini dia lakukan, ya, akhirnya dia bisa memiliki rumah. Tahun berganti tahun, ya, semakin tidak pernah lagi dia bermain-main dengan pohon apel. Satu ketika dia lewat, pohon apel ini manggil, anakku, mari main-main lagi dengan aku. Ya. Ya. Si anak yang sudah makin tua ini dia berkata begini, aku capek, aku ingin liburan, aku ingin bisa mancing nyantai di tengah danau tuh, di sana tuh. Pohon apel ini berkata dengan sedih, aku tidak punya uang kalau suruh beliin kamu perahu. Tapi kalau kamu mau, kamu bisa tebang batang pohonku, kamu bikin perahu, kamu bisa mancing di sana, di danau yang kamu suka itu. Ya. Singkat cerita ini pun dia lakukan. Dia potong batang pohon, ya, jadilah perahu, dia mancing di sana. Tahun berganti tahun, ya, anak ini sudah semakin tua. Ya. Satu ketika dia datang ke pohon apel ini dan pohon apel ini berkata begini, anakku, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Nah, anak ini pun yang sudah tua, dia menjawab begini, aku pun sudah tidak ingin apa-apa. Aku hanya ingin bisa beristirahat, ya, rehat, ya, dari kesibukan duniawi. Aku ingin bisa merenungkan kehidupan ini. Ya, nah pohon apel ini menjawab begini, cocok, mari tidurlah di pelukan akar-akarku. Tahukah kamu bahwa akar pohon apel adalah tempat yang paling nyaman untuk beristirahat? Akhirnya anak ini pun tiduran di atas akar pohon apel tadi. Ya, pohon apel ini memeluk dia dengan meneteskan air mata. Moral dari cerita ini apa, Bapak Ibu? Pohon apel ini siapa? Pohon apel ini adalah orang tua kita yang sudah habis-habisan, ya, membiayai kita. Ya. Kadang harus hutang sana, hutang sini demi menyekolahkan kita, demi memberikan kehidupan yang lebih baik, ya, yang terbaik yang mereka bisa lakukan, yang mereka bisa usahakan. Nah, sementara si anak kadang-kadang adalah kita sendiri yang kita sudah mulai disibukkan dengan kegiatan kampus,
kegiatan pekerjaan kita, bisnis kita. Apalagi kalau sudah mulai berkeluarga, disibukkan dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Kadang-kadang kita tidak punya waktu lagi untuk orang tua kita. Ya itulah kehidupan. Ya. Mungkin saat ini Anda di posisi Anda masih punya orang tua yang masih hidup. Anda juga di posisi Anda punya pasangan, Anda punya anak-anak yang perlu Anda biayai. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya jalani saja kehidupan dengan sebaik mungkin. Ya. Sebagai seorang anak, ya sudah menjadi bukan kewajiban, bukan tanggung jawab, ya, tapi menjadi balas budi, ya, bakti yang harusnya kita berikan kepada orang tua kita selagi mereka masih ada, ya. Lakukan yang terbaik, ya. Terbaik itu bukan selalu berarti yang mahal-mahal, enggak, ya. Kadang-kadang orang tua itu hanya butuh waktu kita, ya. Mereka tidak butuh diajak makan ke tempat-tempat yang mahal, ke piknik-piknik ke luar negeri, tidak seperti itu, ya. Kadang-kadang mereka hanya butuh waktu untuk kita bisa berkumpul, duduk, ya, mendengarkan apa cerita mereka, ya. Sementara usia mereka semakin bertambah, memang kemampuan berpikirnya semakin menurun. Kadang-kadang kelakuannya juga sudah kayak anak kecil kalau kita bilang, tapi ingat kita nanti juga akan menjadi seperti itu, ya. Jadi mari, ya, menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk bisa support orang tua kita di masa tua mereka. Syukur-syukur kalau mereka punya dana untuk masa pensiun, ya. Tapi kalau belum punya bagaimana? Ya mau tidak mau sebagai anak kita yang menghandle itu, ya. Meskipun di dunia keuangan selalu diajarkan jangan terlalu berharap pada janji anak-anak kita, ya. Seringkali mereka bilang, udah Bapak Ibu tenang aja, nanti masa tua sama saya, tinggal sama saya. Ya itu omongan mereka, ya. Tapi kenyataannya kita belum tentu tahu pasti, ya. Jadi kalau bicara dari sisi keuangan, sebaiknya kita yang nantinya jadi orang tua, kita punya dana untuk hidup kita di masa pensiun, ya. Tapi dari kacamata seorang anak, tentunya menjadi balas budi kita, bakti kita kepada orang tua untuk memberikan kehidupan yang baik untuk orang tua kita. Jadi ribet, ya. Ya itulah hidup, ya. Makanya ya Anda punya income berapa sekarang? Kalau Anda punya income masih mepet-mepet, ya, untuk hidup keluarga aja udah pas-pasan, Anda masih punya waktu luang, lambuk, ayo toh, ya, waktu luangnya itu dipakai untuk yang lebih produktif daripada cuman nongkrong-nongkrong yang tidak jelas, ngopi-ngopi yang tidak jelas, nonton di drakor. Yuk dipakai yang lebih produktif supaya kita punya dana lebih untuk apa? Untuk support orang tua kita, untuk memberikan kehidupan yang terbaik untuk anak-anak kita, dan untuk persiapan diri kita sendiri di masa pensiun kelak. Ya. Nah, renungkan baik-baik. Ya, memang kok jadi ribet? Ya memang hidup seperti itu. Ya, jangan pernah berharap pada anak-anak kita untuk menghidupi kita di masa pensiun. Tetapi kalau kita masih punya orang tua, berikan yang terbaik, lakukan yang terbaik mumpung mereka masih ada. Karena ini yang nanti diamati oleh anak-anak kita. Mereka nanti akan meniru apa yang sudah kita lakukan. Oh, papa, mama memperlakukan kakek nenek dengan baik di masa tuanya. Berarti besok kalau mereka sudah tua, saya pun harus memperlakukan seperti itu. Nah, itu sebagai contoh untuk anak-anak kita nantinya. Oke, yuk keep fighting, ya. Berjuang supaya bisa punya kehidupan yang lebih baik, supaya bisa punya dana sisa, ya, punya uang cukup banyak untuk memberikan kehidupan yang layak untuk keluarga kita, ya.